Ya, sebelum kita masuk dalam pembahasan kita hari ini di bab 8 mengenai kata benda dan kata sifat, kita terlebih dahulu akan melakukan kuis mengingat kosakata yang sudah teman-teman pelajari dari pelajaran 1, 2, 3 sampai hari ini. Ya, hari kita akan masuk dalam pelajaran 8. Oke, saya akan tunjuk secara acak ya, supaya kita tidak lupa kosakata, karena kosakata itu penting ketika kita mau menerjemahkan teks dalam bahasa Ibrani. Misalnya latihan, soal latihan itu kita perlu untuk menguasai setiap kosakata yang sudah ada. Ya, seperti itu. Oke, mulai dari Brando. Silahkan yang terjemahkan yang ada di saya tampilkan di depan ini. Oke, Samuel. Profesor lagi. Ya. Ya. Oke. Samuel. Oke, selanjutnya Tefri. Le. Kemarin kayaknya kita sempat membahas ini juga ya. Dan teman-teman juga sudah kuis. Tolong diktatnya itu jangan dibuka dulu, karena ini kita sedang mengingat kembali, mereview kosakata yang sudah teman-teman lalui, sudah teman-teman pelajari, dan pasti ya masih panas-panas lah di otak. Oke, Le. Ya, preposisi terjemahannya. Terjemahan dari Le. Dari Le dari. Ada beberapa terjemahan dalam bahasa Indonesia itu Le. Dia adalah preposisi, memang benar preposisi. Le. Ada yang mau membantu Pak Tefri? Ya, oke, kepada. Ya, Le itu terjemahannya sangat banyak, kepada, untuk juga bisa. Ya. Tolong untuk teman-teman itu ingat-ingat. Oke, selanjutnya Justus. Al. Terjemahannya saja, langsung terjemahannya saja biar gak repot-repot. Al. Kalau bahasa Yunani, kalau nggak salah bahasa Yunani itu preposisinya terjemahannya apa ya? Kalau bahasa Yunani uper. Al untuk. Apakah terjemahan al itu untuk? Ya silakan Brando, kalau mau membantu silakan. Itu sudah jauh lagi itu Brando, jauh sekali. Antara al dengan, kalau bangsa itu udah beda lagi. Oke, Justus. Al. Atas. Lagi atas. Oke. Alan. Min. Oke, dari Brando. Ini terlalu gampang ini. Bahkan orang yang mungkin baru masuk dia langsung, kita cuma sebutin satu kali sudah. Oke, mantap. Tefri. Kol. Kol bangsa.
Apakah kol bangsa? Ayo, ingat-ingat lagi. Tolong ingat-ingat lagi. Kosakata itu penting. Di samping mempelajari semua isi yang ada di sini, salah satunya itu yang paling penting juga itu adalah kosakata. Kalau teman-teman menguasai semua kosakata, ketika menerjemahkan satu kalimat itu nggak susah lagi. Mungkin nggak perlu harus kamus terus menerus. Oke, call. Itu kalau nggak salah bahasa Inggrisnya all. Call all. Call. Oke, nggak usah lama-lama ya. Semua, setiap, seluruh, call. Beda lagi dengan call. Saya bacanya call. Oke. Pak Justus. Amar berkata. Oke, mantap. Alan. Erets. Bisa beres. Erets. Ada yang mau bantu? Erets. Prando tolong jangan lihat ini. Oh ya, oke. Erets, ada yang membantu? Ya, Erets. Bumi, tanah. Oke. Ini enggak ada pokoknya. Oh ya. Jeffrey, Nathan. Ya, beri. Brando. Brando baca dulu, baca dulu. Pasti udah tahu artinya gimana. Udah jauh sekali. Ya, Brando tolong. Ini habis kita langsung masuk saja karena waktu kita itu tidak memungkinkan untuk kita berlama-lama di sini. Ya, Brando, ini terlalu gampang ini, Brando. Serius, terlalu gampang. Kalau kamu bisa membaca ini setiap huruf di sini kamu gabungkan, kamu sudah bisa tahu artinya. Ini sekarang menjadi nama sebuah negara. Ya dari dulu sampai sekarang nama sebuah negara kecil. Ya sampai sekarang masih eksis di Timur Tengah. Terkenal sekali dengan berita-berita yang muncul di televisi. Oh ya. Tapi ada HP. Biasanya teman-teman buka HP di TikTok itu selalu muncul berita-berita seperti itu. Dan mungkin satu orang saja di asrama yang hobi menonton berita-berita seperti itu oke saja. Ya. Ayo, Brando, tolong. Ini selesai ini kita langsung masuk di pembelajaran kita di bab 8. Baca dulu, Brando, baca dulu. Yod, Hirek, apa? Coba diulangi sekali lagi. Iran. Ini tidak ada Iran di sini.
Oke, sekali lagi Brando. Oke, saya bantu sedikit. Yis, yod, hirek. Yakin? Ini kamu apa ya? Kayak membacanya atau kamu langsung menerka saja? Oh, itu baca. Oke, coba baca dari awal sampai akhir. Karena tidak semua kata itu kamu bisa membacanya dengan hanya menerka-nerka saja. Ya. Kalau dalam bahasa Kupang itu apa sih? Aduh, sudah lupa saya. Iya. Oke, Brando, ini Yisrael atau Israel. Tadi saya curiga kamu itu cuma menerka-nerka saja. Kamu tinggal tak itu Israel. Tapi kalau kamu nggak bisa baca, tentu kamu tidak akan bisa mengerti. Oh, itu maksudnya apa? Apalagi Eretz. Kalau Eretz jauh, otomatis kamu nggak bisa menerka-nerka lagi. Udah beda lagi. Ya, oke. Ya, kita cukup di sini. Kita akan melanjutkan pelajaran kita di bab 8, yaitu mengenai kata benda dan kata sifat. Itu ada maskulin dan feminim. Tolong perhatikan di diktatnya masing-masing. Dan juga perhatikan di depan. Jadi saya akan menjelaskan sedikit. Ya, mulai dari 1, yaitu kata benda. Dalam bahasa Ibrani, setiap kata benda dibagi ke dalam salah satu jenis kelamin, yaitu laki-laki atau maskulin. Itu biasa disingkat dengan M. Dan perempuan atau feminim yang cuma disingkat saja dengan huruf F. Kata benda jenis maskulin tidak memiliki akhiran khusus. Artinya kalau jenisnya maskulin dia tidak punya akhiran khusus. Nanti kita akan masuk di sini. Tetapi kata benda feminim tunggal pada umumnya diakhiri dengan akhiran yang ditekan. Ya, saya ulangi sekali lagi. Kata benda feminim tunggal pada umumnya diakhiri dengan yang ditekan. Akhirannya Ya, mungkin di situ ada di garis bawahi tidak yang kata benda feminim tunggalnya. Ya, kalimat kata benda feminim tunggal. Ya, itu penting di situ Kak, sehingga di garis bawahi. Ya. Oke, silakan lihat contoh kata bendanya. Tadi kan maskulin itu tidak punya akhiran khusus. Dia tidak memiliki akhiran khusus. Jadi dia biasa saja. Sus, is, nabi, melek. Jadi dia punya akhiran khusus. Tetapi perbedaannya itu ada di feminim tunggal. Di kata benda feminimnya itu. Dia punya akhiran Ya, lihat ke depan. Dia punya akhiran Saya lingkari di situ. Jadi bisa jadi maskulinnya itu sus, maka di feminimnya ditambahkan lagi susah. Jadi kalau teman-teman menemukan kata sus sendiri berarti itu kuda jantan. Tapi kalau sudah ada tambahan lagi di belakang seperti ini susah, berarti itu kuda betina. Jadi perbesar lagi Pak. Oke. Ya, oke. Ya, perhatikan di depan ya. Ketika teman-teman menganalisa atau ketika mengerjakan tugas dan di situ ada menganalisa setiap kata, dan ketika teman-teman melihat ada tulisan atau ada kata susah, berarti teman-temannya menganalisa apa? Berarti itu terjemahnya kuda betina, tapi analisanya itu kata benda feminim. Ya bagus, terjemahannya itu kuda betina. Ya harus ingat bahwa ketika bertemu dengan
Akhiran A, ada banyak sekali akhiran A. Kita akan masuk ke sana. Tapi khusus untuk ini, ketika teman-teman melihat ada akhiran A di situ misalnya susah, oh berarti itu udah langsung, oh ini feminim, kita terjemahkannya kuda betina. Atau misalnya cuman kuda saja nggak apa-apa. Tapi untuk lebih bagusnya kira-kira cewek itu dia menunggang kuda apa? Dia kuda jantan atau kuda betina? Tapi ketika kita lihat ada susah, Aisyah menunggang susah. Berarti perempuan itu atau istri itu menunggang kuda. Berarti susah. Oh, kuda betina. Sudah tahu ya kan? Oke. Selanjutnya ada is. Ya, is kita tahu. Is laki-laki. Isah perempuan. Kita sudah tahu kan perbedaannya. Saya sama-sama is. Cuman perbedaannya di akhir. Terus yang di laki-laki itu ada hirekyot. Ya, oke. Isah itu nggak terlalu ini ya, membuat teman-teman bingung. Yang ketiga ada nebiah. Ya paling penting ini ya, harus perhatikan akhirannya. Ketika teman-teman menemukan kata nebiah, berarti oh itu bukan laki-laki lagi. Dia nabi tapi dia bukan laki-laki. Nebiah itu adalah nabi perempuan. Seperti siapa yang di Perjanjian Baru? Ada yang tahu nama nabiah yang ada di Perjanjian Baru? Ya, ada satu nabiah di Perjanjian Baru ketika Yesus masih bayi, ya dibawa ke bait Allah. Terus ada satu nabi yang menerima, oh Tuhan, kiranya aku mati karena aku telah melihat pertolonganmu yang telah datang. Ya, ada dua. Satu nabi, yang kedua itu nabiah yang tinggal di bait Allah. Perjanjian Baru, di kitab Perjanjian Baru. Ya, nama nabiah itu adalah Hana. Simeon dan Hana. Waktu Yesus dibawa, persembahkan diberikan kepada bait Allah untuk, ya mungkin di bab selesai kita nggak tahu. Oke. Yang terakhir atau keempat itu adalah raja. Kalau raja Melek. Nah, kalau ratu Malkah. Malkah ada akhiran A-nya. Bukan lagi Melekah, tapi berubah jadi Malkah. Ada sefabisu di bawah ini. Didahului patah. Sefabisu. Oke, mengerti? Ya, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sebelum kita lanjut lagi. Ya, Pak Yustus bagaimana? Yang rasa itu kalau kita lihat rasa sendiri itu Melek, ya. Kalau ratu itu Malkah. Ya, itu. Oke. Oke, ada lagi pertanyaan? Jadi kalau ratu bukan lagi, oh berarti Melekah. Beda-beda lagi, Malkah. Jadi mohon untuk perhatikan baik-baik, Malkah dengan Melek. Ya, feminim selalu diakhiri dengan akhiran A di bagian kata benda. Tidak ada pertanyaan? Oke, silakan Pak Tifri. Nah, ini kan digolongkan dari jenis kelamin. Apakah hanya ada maskulin dan feminin saja atau masih ada lagi? Ya, oke. Di bahasa Ibrani itu berbeda dengan bahasa Yunani ya. Yunani kan ada netral. Biasanya kan ya seperti itu kan. Ada netral, feminin maskulin netral. Ya untuk bahasa Ibrani dia tidak memiliki jenis kelamin lain atau netral. Dia hanya feminin maskulin. Ya seperti itu. Ya mungkin kita Indonesia ya kita sepertinya nggak punya. Cuman netral itu ya banci. Ya seperti itulah netral itu. Tapi di Indonesia nggak ada lagi. Ya tapi masih ada banyak banci. Ya itu netral. Ya. Tapi kalau di bahasa Ibrani itu tidak ada selain maskulin dan feminin. Hanya dua saja yang ada di bahasa Ibrani. Oke, masih ada lagi? Terima kasih Pak Tifri. Masih ada lagi? Tidak ada pertanyaan. Kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu kata sifat. Kata sifat juga memiliki jenis kelamin maskulin atau feminim sama seperti kata benda. Dan sama seperti kata benda, kata sifat jenis maskulin tidak memiliki akhiran yang khusus. Dan kata sifat feminim tunggal pada umumnya diakhiri dengan A yang ditekan. Ya, sama saja sebenarnya dengan kata benda. Dia tidak memiliki perbedaan. Maskulin tunggal, dia tidak punya akhiran.
Sedangkan feminim dia punya akhiran ah. Ya, tob itu baik untuk maskulin. Kalau tobah itu untuk feminim. Ya. Kita akan masuk dengan contoh-contohnya nanti sebentar mengenai penggunaan. Tobah itu sebenarnya kita gunakan untuk maskulin bisa atau tidak, ya seperti itu. Nanti kita akan masuk ke sana. Oke. Selanjutnya di bawahnya di bagian 3, ya sebenarnya tidak terlalu berbeda ya antara kata sifat dengan kata benda. Ada pertanyaan, Pak Alan? Oke, silakan. Saya mau tanya juga, itu di kata sifat itu kan di akhirannya itu ada akhiran A. Ya. Terus kalau kita dalam suatu konteks itu kita temukan sebuah kata sifat itu di belakang kata sifat itu dasarnya itu sudah akhiran A. Ya, berarti kalau kata sifat, semua kata sifat yang ada di situ akhirannya A, berarti kamu harus curiga, oh ini berarti itu saya analisanya kata sifat feminim tunggal, seperti itu. Ya. Jadi kalau tidak ada akhiran A, berarti itu kata sifat maskulin tunggal. Ya, dari konteksnya kita akan tahu. Misalnya konteksnya Maria adalah perempuan yang baik. Ya. Di situ nanti kan ada Maria, nama Maria. Otomatis yang namanya baik itu pasti ada tobah, akhiran ahnya. Ya, karena Maria itu kan feminim. Jadi di kata sifatnya itu juga harus feminim. Maria adalah perempuan yang baik. Ya. Oke, mengerti Alan? Tapi kalau di konteks Jawanya itu ada kata Abraham, terus ada tob, oh berarti itu kata sifatnya bentuknya maskulin tunggal. Tidak mungkin, misalnya kalau teman-teman menemukan tidak mungkin Abraham terus kata sifatnya itu tobah, hais, Abraham, hais, hatobah, ya kan? Ya, nanti dari konteksnya teman-teman akan tahu. Ya, setiap penggunaan kata sifat, kata benda seperti itu. Ya, mengerti Alan? Ya, ada lagi pertanyaan? Oke, kita lanjut di bagian ketiga, keempat. Jenis kata sifat harus cocok dengan jenis kata benda. Ya. Jadi ini seperti yang saya katakan tadi, jenis kata sifat itu harus cocok dengan jenis kata benda. Jadi kalau kata bendanya itu maskulin, kata sifatnya juga maskulin. Oke, harus cocok kata sifat jenisnya itu harus cocok dengan kata benda. Ya, kita lanjut di bagian keempat. Kata sifat yang berfungsi sebagai keterangan langsung atau atribut. Apabila kata sifat berfungsi sebagai keterangan langsung atau atribut, kata benda mendahului kata sifat. Ya. Oke, silakan perhatikan di depan. Ketika kata benda, apabila kata sifat berfungsi sebagai atribut langsung, keterangan langsung, ini kata sifatnya, sebagai atribut, apabila kata sifat berfungsi sebagai keterangan langsung atau atribut, maka kata benda mendahului kata sifat. Seperti ini, is, tom. Ya. Ketika dia berfungsi sebagai atribut, ya, maka kata bendanya itu ada di depan. Tetapi kalau dia tidak sebagai atribut, maka jelas kata sifatnya itu ada di depan kata benda. Oke. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan, bisa teman-teman lihat di sini bahwa jenis kata sifat harus cocok dengan kata benda itu seperti ini. Is, top. Kata sifatnya itu maskulin. Kata bendanya itu maskulin. Ya. Jadi laki-laki atau orang yang baik. Oke, saya mau bertanya kepada teman-teman semua. Di sini ada satu kata yang janggal kalau kita lihat dari terjemahan di sini. Ya, coba teman-teman perhatikan di situ, di sini. Ya, betul. Jadi pertanyaan saya kepada teman-teman semua ini, kira-kira kata yang ini dari mana? Kok bisa terjemahannya yang? Ya, khusus untuk kata yang ini. Karena kalau kita lihat di sini ada is dengan to, laki-laki dengan baik. Terus yang ini dari mana? Ya, mungkin ada yang pernah berpikir begitu ketika membaca diktat ini, ketika belajar.
Ya. Dari mana kata yang itu kok bisa terselip di tengah-tengah situ? Atau mungkin udahlah terjemahnya kita asal-asalan saja, intinya nyambung. Ya, ada yang pernah berpikir begitu? Ya, oke. Tolong lihat ke depan, saya akan menjelaskan. Terjemahan yang ini datang dari sini. Kata benda bertemu dengan kata sifat. Ketika kata benda mendahului kata sifat, terjemahannya yang. Ya. Jadi laki-laki yang baik. Itu ketika, ya tolong catat juga ya biar nggak lupa. Ketika kata benda mendahului kata sifat, maka terjemahannya yang. Ya. Ya, yang itu datang dari kata benda mendahului kata sifat. Oke. Sudah? Kata yang ini datang dari kata benda mendahului kata sifat. Ketika kata benda mendahului kata sifat, maka terjemahannya yang. Oke, sudah? Jadi kalau teman-teman ketika menerjemahkan teks, kata, kalimat, lalu bertemu dengan salah satu kalimat istop, terjemahannya laki-laki yang baik atau orang yang baik, pria yang baik. Ya, jangan lupa menempatkan kata yang. Ya, kayak harus jeli dalam melihat setiap kata. Ya. Kalau kata benda mendahului kata sifat, terjemahannya yang. Jadi laki-laki yang baik. Oke, sudah mengerti ya? Oke. Sama saja dengan yang kedua ini. Isah, tobah, feminin, sama-sama feminin. Oke, bagian 4.2. Apabila kata benda memiliki awalan penentu, kata sifat atributif atau atribut juga harus memiliki awalan penentu. Oke, silakan lihat ke depan. Jika kata benda memiliki awalan penentu ini, kata benda bagian depannya itu punya awalan penentu H, maka kata sifat juga harus memiliki awalan penentu. Oke, mengerti? Kalau kata bendanya punya awalan penentu, maka kata sifat harus punya awalan penentu. Ya. Jadi terjemahannya orang atau laki-laki yang baik itu. Di sini nggak ada kata yang. Ya Pak, di sini. Ini nggak apa-apa Pak, tambahkan kata yang di sini. Kan kata benda mendahului kata sifat. Seperti itu Pak. Haisah, hais, hatob. Ya, kadang-kadang yang itu tidak. Iya, oh ya. Iya, tapi kita ya. Seperti itu teman-teman. Ketika kata benda memiliki awalan penentu di depannya, maka kata sifatnya juga akan punya awalan penentu. Masih ada yang bingung? Jadi saya ulangi sekali lagi, ketika kata benda memiliki awalan penentu, maka otomatis kata sifat pun harus memiliki awalan penentu. Jadi terjemahnya bukan orang atau laki-laki itu baik itu. Terjemahan cuman itunya digabung jadi satu di bagian akhir. Itu orang atau laki-laki atau pria yang baik itu atau pria baik itu. Ya, artinya yang itu pria itu bukan pria yang abstrak, pria yang tidak terlihat, tapi pria yang terlihat, pria itu. Ya, tuh. Pria itu. Ya, itu menggunakan awalan penentu. Ya, jadi kalau kata benda punya awalan penentu, otomatis kata sifat juga punya awalan penentu. Kita lanjut lagi. Kata sifat yang berfungsi sebagai sebutan atau predikat. Apabila kata sifat berfungsi sebagai sebutan atau predikat sebuah kalimat, biasanya kata sifat mendahului kata benda. Oke, tadi kan ini
kata sifat berfungsi sebagai keterangan langsung atribut. Sekarang dia berfungsi sebagai predikat. Jadi dia akan mendahului kata, ya, dia akan mendahului kata benda. Dan hanya kata benda yang memiliki awalan penentu. Ya, bisa dibedakan dengan yang tadi ya. Ketika kata sifat sebagai atribut, dia harus memiliki awalan. Dua-duanya harus memiliki awalan penentu. Tetapi ketika sudah menjadi predikat, maka hanya kata benda yang memiliki awalan penentu. Oke, contohnya ini. Top hais, atau orang, pria, laki-laki itu adalah baik. Ya. Di sini ada kata adalah. Mungkin ada yang bisa memberikan penjelasan tentang dari mana kata adalah ini muncul. Dia tidak berbeda jauh dengan tadi yang saya jelaskan tadi di atas ini. Awalan, oke, kalau dari Brando awalan. Kalau dari Brando kata adalah ini datangnya dari awalan. Ya, ada yang lain? Agak kuat. Iya, agak bersemangat. Kata sifat atau istilah sifat predikat itu mendahului kata bendanya itu terjemahannya itu adalah. Ya, mantap. Terima kasih Alan. Ya, seperti yang dijelaskan oleh teman kita Alan. Ketika kata sifat mendahului kata benda, tolong catat ya. Tadi itu perbedaannya dengan yang tadi ya. Dia kontras dengan yang tadi. Dia berlawanan dengan yang tadi. Ketika kata sifat mendahului kata benda, maka terjemahannya adalah. Ketika kata sifat mendahului kata benda, maka terjemahannya adalah. Oke, sudah? Ada pertanyaan? Mungkin ada yang tidak mengerti, bisa bertanya. Oke, ada pertanyaan, Brando? Kalau tidak ada, kita lanjut lagi di silakan Pak Tefri. Ya. Kalau kata sifatnya jadi bisa jadi objek atau kata sifatnya tidak bisa jadi objek. Oke, kata sifat tetap kata sifat. Ya. Nanti ada kalimat yang panjang di sana, nanti ada yang objek langsung, itu pasti ada tanda objek langsungnya, tapi kita belum ada sampai di sana. Dia bisa menjadi objek ketika dia punya ada tanda objek langsungnya, tapi kita belum sampai di sana. Kita masih dalam tahap-tahap untuk menuju ke sana. Untuk ke sana ya. Jadi tahan dulu Pak Tefri. Oke, ada lagi? Terima kasih Pak Tefri. Mungkin ada lagi pertanyaan dari teman-teman yang lain? Oke, kalau tidak ada, Yes, ini juga ya hampir sama dengan di atas. Apabila penulis ingin menekankan kata benda bisa mendahului kata sifat dalam kasus predikat. Tetapi kata sifat tetap tidak memakai awalan penentu. Ya, seperti tadi. Apabila kata benda penulis ingin menekankan kata benda, maka dia akan mendahului kata sifat, tetapi awalan penentu tetap ada. Dan kata sifat tetap tidak akan menggunakan awalan penentu, tetap tidak berubah. Ya. Memang berubah tempat kedudukannya, tempat di mana kata sifat kembali di tempatnya kata benda menggantikan tempat kata sifat, tetapi awalan penentunya tetap dipakai, kata sifat tidak berubah, kata benda tidak berubah. Oke. Lanjut. Ya, di sini ada beberapa kosakata dari kata benda dan kata sifat di sini. Ya, ini kita bisa mempelajarinya sekarang biar kita langsung masuk ke latihan-latihan yang ada. Kita langsung praktik di latihan-latihan yang ada di bawahnya. Oke.
Saya kasih kesempatan kepada teman-teman untuk membaca kosakata yang ada di sini. Berapa menit ya? Saya kasih waktu 3 menit untuk teman-teman membaca kosakata itu, lalu kita akan maju ke latihan di bawah. Sambil lihat-lihat latihan di bawah itu untuk mencocokkan dengan kosakata yang ada di atas, dan kita akan lanjut ke latihan yang ada di bawahnya itu. Cocokkan kosakata yang di atas, terjemahkan, dan kita akan lanjut ke latihannya itu. Ya. Oke, waktunya saya lanjut ya. Di bagian latihan kita akan terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kira-kira ada yang sudah mencoba menerjemahkan? Ada yang bisa tidak mencoba untuk menerjemahkan di nomor 1 ini, bagian ke-1 ini? Oke, silahkan Alan. Melek po. Ya. Raja baik. Oke, raja baik. Mungkin ada komentar dari teman-teman mengenai terjemahan Alan? Oke, Alan harus ingat ya, ketika kata benda mendahului kata sifat. Ya, gak apa-apa. Masih awal jadi, tapi sudah bagus. Raja yang baik. Oke, selanjutnya. Amelek po. Raja yang baik itu. Oke. Amelek. Top ya, top Hamelek. Ya, terjemahannya Alan. Yang lain bisa sambil mengerjakan nomor 2, 3, 4 dan seterusnya. Atau kira-kira ada nomor berapa di situ yang menurut teman-teman mungkin gampang untuk teman-teman terjemahkan, silakan. Raja itu adalah baik. Ya, oke. Kasih Alan. Saya punya pertanyaan sama Alan. Silakan lihat ke depan. Kira-kira kenapa sehingga kedua-duanya itu memiliki awalan penentu? Itu ada Hamelek, Hatop. Kok kedua-duanya memiliki awalan penentu? Kenapa sehingga kedua-duanya itu antara kata benda dan kata sifat itu punya awalan penentu? Oke. Bisa lihat di halaman 19 itu di bagian 4.2. Apabila kata benda memiliki awalan penentu, kata sifat Ya. juga harus memiliki awalan penentu. Oke, ketika kata sifat itu berfungsi sebagai atribut, jadi ketika mereka berdua harus punya awalan penentu. Oke, bagus. Selanjutnya ada yang sudah menerjemahkan? Mungkin mau mencoba untuk menerjemahkan? Pak Justus bagaimana? Oke, nomor 2 silahkan. Bisa coba. Ya. Perempuan yang baik. Ya, mantap. Bisa coba. Perempuan yang baik itu. Ya. Coba bisa. Perempuan itu. Oke, bagus. Coba berdiri dulu. Kayak kurang semangat di kelas ini. Coba berdiri dulu ya. Itu kalau baca suaranya kayak masih dalam dada itu, masih dalam perut. Oke, ayo silahkan luruskan tangan dulu, olahraga ringan. Atau perlu kita putar musik biar kita senam di sini? Ya, teman-teman itu harus semangat kalau ketika belajar sesuatu yang baru itu semangat. Ya. Kita mau senam dulu ya. Ya. Ketika baca itu suaranya lantang. Namanya laki-laki itu harus jangan Aisyah toba. Tapi kalau ketika main bola, suaranya saya dari
Masjid sana suaranya udah di sana hampir saingan sama ini. Saya coba pikirkan. Ya. Kita bicara itu lantang, kuat, keras. Mau salah benar, hantam. Ini kan kita lagi belajar. Saya juga sedang belajar dari teman-teman juga. Kita sedang saling belajar begitu ya. Jadi jangan kayak aduh loyo sekali nggak makan. Langsung teriak. Ya, seperti ketika main bola terus teman over sini, sini. Ya, seperti itu. Semangat, ini kan bahasa baru. Pulang sampai di kampung, kan nggak ada yang tahu bahasa seperti ini kan. Kalian tinggal baca. Wih, ganteng sekali oh. Alan bisa bahasa Ibrani. Wih, bagus ini. Ya, cewek mana yang nggak mau tertarik sama kita ya, oke? Ya, seperti itu. Jadi semangat lah, ini bahasa baru. Bahasa Inggris semua sudah di kampung kita itu anak kecil juga ya, udah ada yang jago. Emang ini dia bisa. Kalau kamu nggak bisa bahasa Inggris ya otomatis usahakan supaya bahasa Ibrani Yunani ya bisa lah. Dia punya skill khusus, skill terpendam. Oke, mungkin ada yang mau mencoba di nomor 3, 4 dan seterusnya. Oke Pak Tifri, kira-kira mau mencoba silakan Pak Tifri. Ya, Jafar Ra. Ya. Terjemahan hal yang jahat. Hal Yang jahat. Davar itu kamu terjemahkan hal. Coba kamu cek. Perkara. Ya, oke. Mantap, bagus. Makasih Tifri. Jadi kamu kalau lihat dari konteksnya, berarti kalau hal yang jahat, oke bisa, atau perkataan juga bisa, perkara, atau bisa juga firman. Kalau davar itu digunakan di Yehwa, davar Elohim, davar Yehwa itu berarti Allah berfirman. Ini adalah firman Allah seperti itu. Ini perkataan Allah. Tapi kalau untuk manusia itu perkara hal, oke. Ya, mantap, Tifri, lanjut. Perkara yang jahat, oke. Hara. Perkara jahat. Perkara yang jahat itu. Atau hal yang jahat itu. Siap. Lanjut. Hadap dapat. Oh iya betul. Saya lihat di bagian 4, nomor 4. Rahadavar. Hal itu adalah jahat. Terima kasih Tefri. Brando? Oh ya, ada satu kata di sini dengan salah satu lagi yang sering disalah terjemahkan oleh ya mungkin teman-teman juga. Karena dulu saya sama teman-teman dulu kami itu salah menerjemahkan kata ini. Ya, ra. Apa bedanya ra dengan ain terus dengan ra alef? Silakan, mungkin ada yang mau memberikan ini penjelasan mengenai apa perbedaan ra dengan ain, antara ra dengan ain dan ra dengan alef. Silakan Tifri. Kalau ra dengan ain itu diterjemahkan itu bisa jahat atau buruk. Ya, kalau dengan alef. Sedangkan kalau ra dengan alef itu melihat. Ya, Nah, itu dia. Kedua kata ini sering disalah terjemahkan atau disalah artikan. Ya. Biasanya ketika ada yang menerjemahkan terus ketemu ra. Oh, ini melihat, ra dengan ain ini. Oh, ini melihat ini. Jadi kadang salah penempatan arti. Jadi teman-teman harus teman-teman harus bisa membedakan di ain sama ini. Karena sama-sama ra'ah. Bisa sama-sama. Ini dia pakai ain tapi tetap ra'ah. Seperti ini, ra'ah. Terus di atas juga seperti itu.
Dia akan sama saja. Sama. Ya, dia akan seperti ini. Ini adalah perbedaan-perbedaan. Jadi teman-teman tidak bisa langsung melihat. Kadang jahat melihat terjemahan di sini. Melihat, seharusnya terjemahannya melihat, tetapi teman-teman terjemahannya jahat. Seharusnya terjemahannya jahat, teman-teman begitu. Sebaliknya, teman-teman salah menempatkan arti. Oke, tolong untuk dicatat di situ juga, bisa catat di diktat biar nggak lupa. Perbedaan antara ra ini dengan ra. Ra. Karena dulu ini kata ini sering menjadi salah arti, salah penempatan arti yang sebenarnya. Oke, Brando belum mencoba untuk menerjemahkan salah satu dari bagian ini. Ya, Brando, di bagian khusus untuk Brando ini bagian 4. Oke, itu gampang itu, Brando, bagian 4. Baca dulu. Di nomor 4 ya, Brando, agak kuat. Suaranya agak lantang. Laki-laki, keluarkan semua tenaga laki-lakimu itu. Kemaskulinanmu. Ayo, silahkan. Eretz ra'ah. Oke. Melihat tanah. Yuk lanjut. Nanti baru kita koreksi. Oke, lagi. Itu tidak ada terlalu susah, Brando. Eretz ra'ah, ha'aretz hara'ah, ra'ah ha'aretz. Ya oke, silakan kamu terjemahkan dulu. Kamu terjemahkan saja di bagian terjemahkan saja. Oke, eretz ra'ah terjemahannya apa? Tadi? Melihat tanah. Oke, bagian kedua ha'aretz, hara'ah. Tidak berbeda dengan yang tadi terjemahan di awal, tapi terjemahanmu itu nanti baru kita sama-sama koreksi ya dengan teman-teman. Oke? Kalau di situ kurang jelas, kamu bisa lihat saja di sini di nomor 4. Ya, nomor 4 ya, Brando ya. Kalau kamu bisa membacanya, Brando, kamu akan ini terjemahannya nggak sulit, kamu nggak susah. Karena kamu kesusahannya nggak bisa mengenal ini, kamu belum terlalu paham ya, maaf ya, kamu belum memahami setiap huruf Ibrani sama vokalnya. Jadi makanya kamu agak kesusahan ya di situ ya. Ya. Nggak bisa coba lagi terjemahannya? Eretz ra'ah. Oke, mungkin ada yang bisa membantu Brando untuk menerjemahkan ini nomor 4 ini. Kita tidak bisa berlama-lama di sini. Oke, silakan Pak Tifri. Oke. Bumi yang jahat. Oke, atau tanah yang jahat itu, tanah yang buruk. Oke. Haaretz hara'ah. Ya. Tanah yang jahat. Ya. Ra'ah haaretz. Tanah itu adalah jahat. Nah, oke. Kenapa tadi saya sempat menyempurnakan terjemahannya Tefri? Oke. Kalau dalam konteksnya kita mengatakan tanah itu adalah jahat, kan tanah itu nggak bisa marah untuk gebukin kita kan? Oh, kamu jahat tanah, kamu jahat sekali. Ya, jadi alangkah baiknya, karena ya kita bisa bilang negeri itu jahat. Ya, kalau negeri itu jahat boleh, karena bukan negerinya atau apanya yang jahat, tapi orang-orang di negeri itu yang jahat. Tetapi ketika di konteks ini berbicara mengenai tanah, alangkah baiknya jika diterjemahkan buruk.
Ya, kalau tanahnya buruk berarti tanamannya nggak subur ya kan? Kalau dalam bahasa Indonesia. Oh, tanah ini buruk sekali, tanah ini kalau saya ditanami jagung, wah nggak subur. Tanami tembakau pun tembakunya pertumbuhannya nggak bagus. Oke, jadi bisa teman-teman yang mengatur sendiri terjemahannya gimana baiknya sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang bagus. Ya, oke ya. Jadi bisa terjemahkan tanah yang buruk. Kalau eres juga kan bisa negeri juga ya kan? Tapi kita lihat dari konteksnya. Ya, negeri itu jahat, bukan negerinya yang jahat. Atau orang dengan nama negeri, namanya negeri. Itu orang itu namanya negeri, dia jahat sekali sama saya. Tapi orang-orang yang tinggal di tempat itu atau negeri itu, sebuah negeri, terutama mungkin namanya negeri di atas awan atau apa, mungkin itu jahat. Berarti orang-orang di negeri itu jahat sekali sama kita ya begitu. Jadi sekali dari kita nggak boleh ke sana. Kita jangan ke sana. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Brando, saya kasih kamu kesempatan untuk di bagian nomor 7. Yang paling pendek di situ tugasmu adalah menerjemahkan itu dan juga membacanya. Oke, Brando nomor 7 ya. Silakan nomor 5 Justus. Iskakam. Laki-laki yang bijak. Ya. Pria yang bijak, orang yang bijak, bisa. Oke. Laki-laki yang bijak. Hais. Hakam. Laki-laki itu bijak. Oke. Bisa. Laki yang bijak itu. Laki-laki yang bijak itu. Ya. Hakam. Hais. Laki-laki itu adalah bijak. Oke. Ya. Saya mau bertanya ini sama Pak Justus. Kira-kira hakam ini di bagian pertama itu kames ya. Di bagian kedua juga kames. Ya. Apakah dibaca itu tetap hakam atau bagaimana? Ya, sebentar ya. Coba dilihat di bagian halaman sebentar ya. Ya. Di bagian suku kata, ya di bagian suku kata bagian 4 suku kata tentang suku kata tertutup ada kames hatuf, kames. Nah, kira-kira apakah kedua vokal yang di bawah itu adalah semuanya adalah kames atau kames hatuf? Salah satunya kames hatuf. Kalau menurut Pak Justus, apakah kedua-duanya itu adalah vokal kames atau salah satu di situ bukan kames? Ya, karena itu kan kita tahu itu kan di akhir itu kan akhirnya mem, akhir itu kan suku kata tertutup. Oke? Lihat di halaman 11, Ketika suku kata tertutup berarti bagian keduanya itu apa? Bagian pertamanya itu apa? Apalagi tidak mendapatkan tekanan. Ya, kalau mendapat tekanan berarti itu kames, ya kan? Tapi kalau muncul di dalam suku kata tertutup dan tidak mendapatkan tekanan berarti hakom. Ya, ini kames hatuf yang di bagian keduanya. Oke, ini hakom. Ya, oke. Bisa dipahami ya Justus ya? Oke. Selanjutnya nomor 6 Pak Tefri. Brando siap ya kamu di nomor 7.
Silakan Pak Tefri. Kayaknya pentingnya itu kita, kalau teman-teman sudah menguasai semua kosakata yang dari bab berapa ya? Dari bab berapa ya? Bab 7 alam itu. Ya, dari bab ini. Ya, dari latihan 1 di abjad latihan 1. Di bab 6, bab 4 itu ya, di bab 4. Bab 5, nah, bab 6. Ya, bab 6. Di latihan 3. Itu kalau teman-teman sudah menghafal semua kosakata dari situ sampai sini, terjemahan ini nggak ada apa-apanya, serius. Kami dulu itu dipaksa untuk harus menguasai ini. Makanya saya sampai sekarang nggak terlalu lupa untuk kosakata yang seperti itu dari awal, yang kayak hekal apa segala macam, nggak terlalu rumit ya buat saya. Cuman saya masih lupa itu yang kayak terlalu jauh lah ke atasnya lagi, itu yang agak lupa. Ya. Jadi kosakata itu penting. Selain mempelajari ini suka tertutup, ini suka kata apa, kosakata pun harus dipelajari karena itu penting. Ya. Kalau kosakatanya sudah dikuasai, teman-teman bisa menerjemahkan ini dari atas sampai di bawah. Ya. Saya dulu itu karena saya terlalu tidak mengatakan kalau saya itu hebat atau gimana, tapi karena saya menguasai kosakata, saya bisa menerjemahkan tanpa melihat diktat lagi, tidak melihat apanya lagi, kamus lagi. Saya tinggal cuman analisanya itu yang agak sulit karena kita harus menentukan kata bendanya mana, kata sifatnya yang mana, ya seperti itu. Jadi penting kosakata seperti itu. Terjemahannya tinggal lari saja, seperti itu. Kayak di nomor 8 ini kan menurut teman-teman ini kan panjang sekali, jadi susah kan kalau mau terjemahkannya kan? Ya. Tapi kalau kita lihat kara kan berseru memanggil. Dia tinggal terjemahnya. Ha'am bangsa, berarti ha'am ini bangsa. Bangsa itu telah berseru dengan suara nyaring, itu suara yang besar. Dialah Tuhan, ini kan dia. Dialah Tuhan, Raja dalam sorga itu dan atas negeri itu. Itu karena kosakatanya. Ini kan kosakata sudah kita pelajari kan. Aretz, Al, We, Samayim, Ba, Elohim, Hu ini kan ya nanti tadi ya ada Hu-nya tadi kan. Ya. Ada Adonai, Gadol, Bekol, Am itu kan bangsa. Seperti itu. Kalau teman-teman sudah menguasai kosakata ya nggak terlalu rumit sih untuk menerjemahkan. Gimana Brando? Pak Tefri bisa nomor 6? Ya. Ya, oke, silakan. Hekal Gadol. Ya. Istana yang besar. Nice, lanjut. Hekal Gadol. Istana yang besar itu. Oke. Gadol hekal. Istana itu adalah besar. Oke, mantap. Sudah bagus ya terjemahan. Oke, Brando. Kira-kira bisa tidak Brando? Oke, Brando bisa perhatikan ke depan. Saya mau bertanya saja. Menurut Brando, top ini artinya apa? Top kalau dalam bahasa Indonesia, top. Baik, oke. Kalau haor, udah saja. Or. Oke, saya pakai caranya gini. Apakah layar yang di depan ini terlalu maaf ya? Apakah sinar matahari itu seperti apa kalau menurut Brando? Sinar matahari panas dan juga ketika Brando lihat itu, nggak bisa lihat lagi kan, silau. Terus salah satu sifat matahari itu kan panas. Ketika kita lihat kan silau, terus fungsinya untuk apa? Untuk supaya kita nggak berjalan dalam, kita jalan, gimana? Ya seperti itu.
Atau saya kasih contoh saja kayak lampu. Kalau malam nggak ada lampu berarti kita nggak bisa melihat kan? Berarti lampu itu apa? Menerangi. Ya, jadi matahari kan menerangi kita di siang. Jadi kita nggak jalan lagi dalam kegelapan. Oke, berarti ya Brando lihatlah. Or ini terang, top ini baik. Minta maaf ya Brando, dan untuk teman-teman semua nanti bisa kalau misalnya ada jangan ada bahasa Ibrani baru teman-teman belajar ya. Bisa hari-hari biasa kalau nggak ada tugas begitu. Karena saya lihat kita terlalu banyak bermain ya. Ya, saya juga terlalu banyak bermain dengan bahkan skripsi saya juga amburadul itu saya masih terlalu pusing ini. Tapi saya mohon ketika ada waktu khusus, luangkan waktu secara khusus saja untuk belajar. Ya saya tahu setiap orang itu punya ini ya, daya tangkap yang berbeda-beda. Ya seperti Tefri, Alan, Brando sama Justus itu di sini nggak semuanya sama, daya tangkapnya sama. Ya ada yang kita bicara saja dia udah tangkap, kadang lihat buku, baca sedikit dia udah nangkap apa yang dimaksud dengan itu. Tapi ada yang butuh waktu mungkin berjam-jam untuk mengerti isi bukunya itu maksudnya apa seperti itu. Ya. Jadi saya mohon untuk teman-teman itu jangan terlalu banyak ini. Ini terlalu penting teman-teman. Ya, kalau teman-teman tahu kan salah satu skill, menambah skill kan, keluar terus ada cewek. Kamu kan pasti kuliah teologi kan? Kamu pasti belajar bahasa Ibrani. Gombalin dong pakai bahasa Ibrani. Dulu Pak Agus pernah ngajarin kami gombalin cewek pakai bahasa Ibrani. Ya. Pernah. Ada 2 kata itu dengan cewek. Nanti baru kita sama-sama tahu itu. Ya, serius. Ya, coba pakai kata top dengan Isa itu. Ya. Misal Brando nulis surat ke siapa begitu dia pakai le Haisah Tobah bla bla bla. Begitu terus di bawahnya B Brando atau apa begitu lah. Ya, seperti itu. Jadi teman-teman harus jangan lihat kami, serius. Kami dulu di semester 1 kayak kalian. Saya bukannya meninggikan diri seperti itu, tapi supaya teman-teman memotivasi teman-teman ya seperti itu. Kami dulu semester 1 ketika bertemu dengan Pak Agus, kami itu keringatan, serius. Kami lebih takut. Ya, mungkin dulu itu kami lebih takut. Kami tidak takut terhadap setan atau ular atau apa. Saya tidak takut ular, saya lebih takut Pak Agus, serius. Ketika ada kelasnya Pak Agus, saya orang pertama yang nanti duduk di sini. Baru jam 6.50 saya udah di dalam ruangan. Bahkan saya tunggu mungkin 30 menit lagi untuk mulai kelas. Saya sudah di dalam. Ya. Jadi setiap malam itu kami nggak tidur karena sampai jam 2 sampai Kelvin itu sakitnya nggak main. Jadi teman-teman ini satu motivasi buat teman-teman semua untuk belajar. Bukan hanya belajar bahasa Ibrani Yunani, tapi yang lain juga ada Pak Mik, mata kuliahnya Pak Mik. Ada Ibu Ripka, bahasa Indonesia bahasa Inggris. Ada Pak Supri. Ya. Itu salah satu motivasi untuk teman-teman bisa ini. Jangan lihat kami karena mereka tidur ya udahlah. Kita juga tidur. Karena memang nanti dalam kelas kami ikut kalian juga, kita sama-sama duduk dihantam habis-habisnya sama dosen. Enggak kan? Ya, seperti itu. Oke. Silakan mungkin ada yang mau membantu Brando di nomor 7. Di nomor 7 ini. Pak Tefri bisa? Atau Pak Justus mau membantu Brando? Pak Alang? Bisa Pak Tefri? Oke, silakan dicoba. Terang itu adalah baik. Ya. Kegelapan itu adalah buruk. Ya, kamu lupa satu di sini. V. Werahak hosek. Dan. Ya. Ya. Oke, jadi tadi kamu terjemahnya dan kegelapan itu adalah buruk. Oke, di sini baik. Oke, mantap ya, nggak apa-apa lah. Bisa buruk, bisa jahat juga nggak apa-apa kan, baik sama jahat, baik sama buruk sama-sama. Oke, mantap. Silakan nomor 8, Pak Justus. Ya, karena saya lihat Pak Justus ini terjemahannya di dalam ruangan ini bagus terjemahannya. Ya, teman-teman juga semua juga bagus. Sudah berusaha untuk menerjemahkan
Oke, silahkan Pak Justus nomor 8. Ya, tulis. Nanti tolong ya kalau masuk di dalam ruang itu bisa minta kertas kayak orang gitu ya. Kayak ini bisa dapat di sini di kertas-kertas seperti ini. Saya dari semester kayak kalian semester 2 buku ini sampai untuk saya udah keluarin isi-isinya yang lain. Ya, banyak isinya di dalam ini, lihat ini. Bahkan kertas ujian zaman dulu juga masih ada. Beberapa tahun yang lalu ini masih ada di sini. Ketika Pak Agus menjelaskan, saya mencatat yang menurut saya itu penting. Itu karena di teman-teman di belakang itu kan udah kayak gini kan, ya kan. Kalau kami di belakang ini masih ini supaya dipakai untuk catat. Oke, bisa ditulis dulu Pak Justus, biar ini langsung terjemahkannya nggak terlalu lama-lama ya. Waktu kita semakin berjalan. Bekol. Oke. Gadol. Ya. Gadol. Adonai. Hu. Ya. Hausi. Basamani. Ya. Haaretz. Oke. Terjemahannya, bangsa itu berseru dengan suara, Tuhan adalah Allah dalam surga dan atas bumi. Bisa diulangi sekali lagi, agak lantang sedikit. Bangsa itu berseru Ya. dengan suara, Tuhan adalah Allah dalam surga dan atas bumi. Ya. Oke. Tadi saya rasa Pak Justus lupa menerjemahkan ini. Tadi cuma menerjemahkan suara, bekol. Ya, bisa diulangi sekali lagi. Gadol. Pak Justus, kira-kira Pak Justus menerjemahkan gadol di situ apa? Gadol. Oh ya. Oke, silakan. Suara besar. Oke. Ya, coba silakan diterjemahkan. Bangsa itu berseru dengan suara nyaring. Ya. Mantap. Tuhan adalah Allah dalam surga dan atas bumi. Ya. Di situ kan ada apa ya? Footnote di situ. Tadi Pak Justus, kira-kira Pak Justus tadi membaca tidak footnote yang di bawah itu? Nomor 1 itu yang kata who atau dia dalam klausul predikat biasanya diterjemahkan adalah atau dialah. Ya bagus, tadi Pak Justus sudah menerjemahkannya seperti itu. Oke. Terima kasih. Jadi gadol itu tidak hanya terjemahkannya besar. Kalau misalnya dia merujuk kepada sebuah benda, misalnya kota atau rumah, berarti terjemahannya besar, ya kan? Tapi kalau suara bisa besar, tapi lebih bagus itu terjemahkan nyaring, biar lebih apa ya? Lebih nyambung begitu. Ya, lebih cocok. Oke. Ada yang mau mencoba kira-kira? Nomor 9. Tadi siapa yang nomor 9? Ya Pak. Oh ya Pak Alan. Oke. Oke. Nomor 9. Hadisya El Amelek
Hames Hatuf tadi sudah saya jelaskan sama Pak Istus tadi itu. Kampung Ya, Bob Adonai 8. ya, Itu yang saya terjemahkan itu perempuan ya, itu berseru kepada Tuhan. Raja yang bijaksana itu Raja yang bijak itu berseru kepada Tuhan. Raja yang bijak Bapak silakan dilanjutkan, nanti kita perbaiki sama-sama. Berseru, perempuan itu berseru. Perempuan itu berseru kepada Tuhan. Ya, Raja yang bijak kepada Tuhan Raja yang bijaksana itu. Perempuan itu berseru kepada Raja yang bijak. Oke, silakan nanti ini bisa diterjemahkan sekali lagi. Pak Tefri, nomor 10 sudah? Oke. Agak ini suaranya agak lantang sedikit. Hayat Kosek Gadol Al A'arij. Ya, terjemahannya. Terjemahan Kedelapan menjadi besar di atas bumi. Ya, mantap. Oke. Brendo sudah nomor 11? Oke, silakan diterjemahkan atau mau dibaca dulu? Oke, diterjemahkan ya. Silakan. Gak apa-apa, silakan. Itu apa langsung. Allah melihat terang. Allah melihat terang seperti yang menciptakan baik. Allah melihat terang. Allah melihat terang seperti Oh, tidak ada. Berarti Allah melihat terang yang enggak apa, baca saja langsung lurus. Itu enggak usah ini tersendat-sendat, terseok-seok. Allah melihat terang yang seperti menciptakan baik. Allah melihat terang yang seperti menciptakan baik. Oke, ya terima kasih ya Brando sudah berusaha untuk menerjemahkan. Nanti tolong dicatat di situ ya. Ini terjemahannya itu nomor 11 ya. Allah melihat bahwa sebab bahwa terang itu maaf ya. Allah melihat bahwa terang yang Dia ciptakan adalah baik. Ya, terang yang Dia ciptakan adalah baik. Oke, dicatat ya. Nanti teman-teman tolong membantu Brando. Bisa saling bergantian ya. Mungkin mencari waktu misalnya untuk membantu Brando membaca ya. Hari Senin mungkin Justus, Senin malam, mungkin di ruangan mana saja terserah. Untuk membantu Brando membaca. Selasa gantian mungkin Tefri, Rabu, dan seterusnya seperti itu membantu dia.
Dulu ada teman kami Bira seperti itu, dan kami berusaha untuk saling bergantian membantu dia. Ya. Oke, silakan Pak Alan nomor berapa ya? 9. Oke, Pak Alan. Bisa nomor 9? Perempuan itu berseru kepada Tuhan, Ya. raja yang baik, raja yang bijak, baik seperti manusia. Oke. Di perempuan itu telah berseru kepada raja itu, Tuhan adalah bijak, kepada raja yang bijaksana itu, Tuhan adalah baik bagi bangsa itu. Ya. Oke, bisa disempurnakan lagi Alan ya. Perempuan itu telah berseru kepada raja yang bijaksana itu. Kepada raja yang bijaksana itu sudah. Raja yang bijaksana itu Tuhan adalah baik bagi bangsa itu. Ya. Oke, sudah. Ya, kira-kira nomor 12 ada yang sudah menerjemahkan, mungkin ada yang mau mencoba? Silakan nomor 12, Pak Justus. Oke, silakan baca dulu lalu terjemahkan. Yang keras, agak keras ya suaranya. Ayah Mose Ya. is gadol Ba Alex. Oke, terjemahan. Terjemahannya, Musa menjadi orang besar dalam bumi. Ya, mantap. Ya, bagus sekali Pak Justus ini menerjemahkan kalimat ini. Oke. Nomor 13, mungkin ada yang sudah selesai mau mencoba. Nomor 13. Silakan nomor 13, Pak Tifri. Nanti minggu depan tolong minta kertas HVS di teman-teman yang di asrama yang mungkin yang punya. Tolong minta biar pas ada hal-hal penting begitu catat saja di kertas HVS, terus selipkan di dalam diktat biar gak lupa. Ini kertas-kertas saya dari dulu masih ada di dalam diktat saya ini. Sebagian sudah saya kurangi karena terlalu tebal. Ya, biar misalnya ada sesuatu yang mungkin teman-teman lupa bisa buka lagi, lihat. Kalau nggak buku seperti Tifri sama Alan. Tapi kalau buku pasti otomatis buang itu. Dibakar saja di sampah. Ya.
Oke, Pak Tefri nomor 13 bagaimana? Atau Pak Justus? Pak Brando mau mencoba nomor 13? Ini nomor terakhir yang kita bahas dan akan menjadi tugas dari nomor 14 sampai 21. Mengingat bahwa waktu kita itu tidak cukup untuk membahas semua. Dan juga mungkin ada kuis ya Pak. Ya. Yang ini sama ya Setiap minggu ada. setiap minggu. Supaya bisa lebih lancar. Iya. Ini kan saudara pasti buka kosakata toh. Iya, betul. Kalau sudah tulis, lancar, hafal, saudara pasti akan tulis. Ya. Terjemahannya nggak sulit-sulit lagi, enggak. Kadang orang terjemahkan itu malas karena kosakata itu nggak kuasai kosakatanya. Jadi malas buka diktat. Buka kamus. Ya, mau saya buka kamus. Cari di mana? Top. Ya, seperti itu. Pak, Oke. nomor 14, maaf. Nomor 14. Oke, silakan Alan, nomor 14. Perempuan itu ditelarang kekerasan. Ya, mantap. Ya, Ba'ah. Ya, Haisah. Perempuan itu telah datang kepada Samuel. Oke, nomor 13. Tefri, silakan. Saya lihat Tefri sudah nggak sabar lagi. Ya, dari tadi si Alan angkat tangan dia juga. Terlalu antusias. Oke. 13 Ra'ah Amelek di Hosek Gadol al-Akhir. Oke. Terjemahan, raja itu melihat bahwa kegelapan besar di atas keluarga yang jahat itu. Ya, mantap. Wah, udah bagus. Terjemahan teman-teman semua. Oke, nomor 14 sudah. Berarti 15. Kita habiskan 15 dulu biar ya tugasnya itu 2 4 6. Jadi genap 6. Kalau 7 berarti ganjil. Oke, nomor 15. Pak Justus mungkin 7 itu adalah angka ya keberuntungannya Pak bagi orang Yahudi. Angka. Oke, silakan nomor 15. Mungkin Pak Justus mau mencoba? Amar Moseh, Tobah, Haaretz, Asyir Natan, Adonai Lam. Ya, oke, silakan Pak Tefri agak kuat lagi. Oke, bisa berkata. Ayo, bisa Pak Tefri. Ya, oke. Musa berkata tanah itu Baik, ya baik. Sedikit lagi. Ya bisa. Musa berkata tanah itu baik. baik, Musa berkata tanah itu baik. Asyir Natan Adonai Laam. yang di mana Tuhan Ya. Natan. Tuhan memberi Ya. Laam. Oke, Laam. Musa telah berkata, tanah itu adalah baik yang telah Tuhan berikan Laam. bangsa itu. Ya, bagi bangsa itu. Oke, di sini pertanyaan terakhir ya. Silakan lihat ke depan. Seperti yang kita bahas tadi Pak Justus, tolong perhatikan di depan. Tobah itu kan seharusnya ada feminimnya di situ kan?
Ya, ini kan tobah itu kan akhirannya feminim. Kira-kira menurut teman-teman di sini apakah ada kata benda feminim di sini sehingga di sini kata sifat itu ada kata sifat feminim dengan akhiran feminim? Ya. Ini pertanyaan terakhir ya, itu waktu sudah habis 2 menit lagi. Oke. Kira-kira apakah ada satu kata benda di sini dengan gender feminim sehingga kata sifatnya itu feminim? Oke, 1 menit lagi. Ada yang sudah menemukan? Silakan. Negeri. Ya, negeri. Haaretz. Ini kata benda feminim. Sehingga tobah di depannya kata sifatnya itu diakhiri dengan kata akhiran feminim. Oke, terima kasih atas perhatian dan konsentrasi yang cukup bagus dari teman-teman semua, sehingga saya lihat sudah ada beberapa yang menerjemahkan tanpa melihat kosakata yang ada di diktat. Ya, tolong itu terus dipertahankan, belajar. Jangan lihat ada orang yang di lapangan main bola terus banyak tugas, teman-teman pun ikut di sana. Besoknya kosong, nggak ada apa-apa ya. Kami dulu itu seperti saya katakan tadi, kami tidak takut ular, kami lebih takut Pak Agus. Serius. Kami dulu seperti itu, sehingga Pak Agus pernah bertemu kami terus bilang, teman-teman anak-anak di sini seolah memberikan saya julukan kalau saya itu dosen killer, seperti itu ya. Kami lebih takut Pak Agus, serius. Pak Agus mungkin nggak tahu, saya hari ini baru saya jujur ya, seperti itu. Kami dulu semua, kami berenam itu paling takut Pak Agus. Makanya kalau pas jamnya Pak Agus belum datang, kami sudah nunggu di dalam. Dengan hati ini kira-kira gimana ini, aduh, kalau salah gimana? Ya seperti itu. Jadi teman-teman itu bisa menjadi motivasi untuk belajar. Bukannya takut dalam hal Pak Agus membunuh teman-teman semua, takut salah. Ya, takut kalau kita nggak tahu apa-apa. Kami dulu takutnya seperti itu. Kami bukan takutnya Pak Agus mau langsung bunuh kami dari kelas, tidak. Kami takutnya salah, terus nggak mengerjakan tugas seperti itu. Jadi kadang ada yang nggak tidur semalaman itu karena belajar ini. Jadi kosakata itu penting ya. Kosakata itu penting. Mohon untuk banyak mempelajari kosakata. Jangan menghafal. Kalau menghafal itu kan hilang, cepat hilang. Kalau main bola tiba-tiba langsung, tadi itu Amar itu apa ya? Amar sudah lupa. Mengingat Amar berarti Amar berkata seperti itu. Ya. Di Amerika. Dia jam 2 waktu Amerika itu tunjukkan PR saya. Ya. Jam 2 dia pun tidur. Itu sering sekali selama itu. Jadi itu prosesnya. Sama-sama tidak. Ya, oke. Jadi teman-teman harus ya, tapi untuk Brando saya ingatkan sekali lagi untuk teman-teman bertiga, tolong khususkan waktu. Saya tidak bilang Brando itu bodoh atau tidak bisa. Cuman dia butuh harus tuntunan dari teman-temannya seperti itu. Teman kami Bire itu dulu seperti itu. Bisa apa-apa, tapi karena dia butuh bantuan, tapi dia nggak mau ngomong, dia diam, dia malu. Akhirnya kami membantu sehingga sekarang dia sudah, ya kita lihat Bire sekarang seperti apa, udah berbeda dengan yang dulu. Jadi saya rasa Brando juga pasti seperti itu. Intinya teman-teman punya waktu untuk membantu dia. Jangan Brando minta bantuan itu dari teman-teman yang sudah tingkat atas. Pasti Brando sungkan juga. Terus kalau mereka jelaskan pun Brando gak akan mengerti. Karena sudah berbeda, kadang sudah berbeda. Bisa sama-sama teman-teman yang seangkatan itu, biar gak malu-malu. Misalnya Brando salah mengerjakan ini, nggak malu-malu lagi. Aduh, betul saya salah itu, seperti itu ya. Tolong untuk Pak Justus, saya percaya Pak Justus di sini yang nanti bisa berkoordinasi dengan teman-teman mengatur waktu bagaimana untuk membantu Brando. Oke, ya saling menolong, ya seperti itu. Oke, jadi terima kasih pertemuan kita cukup sampai di